Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Skor Kacamata bersama gue Kelvin dan Ahmad Murodi dan Orlando Kristi, Dodi Kristi. Ini kita sering banget nih kita ngomongin di grup Telegram kita tentang pemain-pemain tuh yang kayaknya kita udah terlupakan karena kan kita ada banyak soal yang banyak yang titip salam kan ya, kita di grup kita juga banyak yang titip salam. Ini membuat kita jadi banyak kepikiran soal topik pemain-pemain yang sebenarnya underrated. Wah, ini jago nih, kita jarang diomongin sama orang-orang gitu. Nah, itu asal muasal dari yang mau kita bahas hari ini, yaitu pemain-pemain yang underrated, yang nanti pada akhirnya kita akan muncul draft 5 pemain yang menurut kita underrated. Dot, ada yang lo mau sampaikan dong Dot tentang pemain-pemain yang underrated nih, misalnya menurut lo apa sih kriteria pemain underrated gitu? Nah, kalau kriteria pemain underrated, kalau di gue sih sebetulnya mungkin pemain-pemain yang nggak banyak dibicarakan baik oleh khalayak ramai sepak bola maupun juga media. Media nggak banyak nulis atau nge-cover tentang pemain-pemain tersebut, tapi sebetulnya dia punya peran sangat penting begitu di balik kesuksesan timnya. Kalau menurut gue sih sesimpelnya seperti itu. Kalau Kristi lu punya kriteria yang agak berbeda apa gimana nih soal pemain underrated? Soalnya kan kadang kita bakal jadi kontroversi nih pasti nih gue yakin. Karena menurut gue pemain kayak Totti, De Rossi itu bisa jadi underrated juga loh, kurang banyak dibahas loh di media. Kalau menurut lu gimana? Underrated itu kan artinya pemain yang kurang dihargai ya. Di, mm, Pemain yang dapat penghargaan di bawah kualitas aslinya dia. Artinya pemain yang kurang di expose sama media, pemain yang kalau zaman sekarang jarang dibicarain di sosial media, pemain yang jarang di-mention, tetapi sebenarnya dia punya pengaruh besar dalam tim atau dia bisa menjadi pembeda dalam sebuah pertandingan gitu. Itu sih menurut gue kriteria dari underrated player itu. Lu senyum-senyum kenapa Dot? Lu udah kepikiran ada salam dari siapa? Bagaimana lu senyum-senyum sendiri? Enggak. Gue simpan buat nanti aja. Ending. Kita harus set rules dulu nih. Kita bakal pilih masing-masing pilih 5 pemain. Ini 5 pemainnya ini harus ada kiper nggak? Bebas sih, karena kan kalau di bola ya 5 pemain nggak 5 ya, 11 satu tim kan. Jadi bebas aja sih. Harus ada back, midfield, sama striker nggak? Saya terusnya jelas dulu dong, biar kita nggak muncul kontroversi di belakang. Oh, lu nggak ada kiper lo gitu, jangan kayak gitu lah. Perlu nggak? Gue sih udah siapin ada kiper apa enggak, posisinya udah gue siapin juga sih. Gue sih ada sih. Gue udah ada posisi juga. Oke. Lu gimana, Cik? Gue sih oke sih kalau ada back, minimal ada 1 back, minimal 1 midfielder kali ya, minimal 1 striker gitu ya. Gue udah siapin 5 nama sih, cuma gue nggak siapin cadangan. Jadi artinya kalau lo berdua udah ambil salah satunya ya, baik. Itu nggak apa-apa, maksudnya gini. Kalau misalnya gue sama Kelvin itu pemainnya sama, ya mungkin alasan kita membuat dia jadi pemain underrated gitu ya, menganggap dia pemain underrated mungkin beda gitu loh. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, sama seperti game show profesional, kita sudah undi terlebih dahulu urutannya, dan Kristi, lucky number 1, akan milih nomor 1 di draft ini, lalu Dodi, lalu gua, lalu nanti kita akan ordernya snake draft ya, jadi ronde kedua kan gua dulu, lalu Dodi, Kristi, ronde ketiganya Kristi, Dodi, gua, dan seterusnya. Kita milih 5 pemain. Jadi Kristi, lucky number 1, siapa pemain underrated pertama yang lu pilih menurut lu? Oke, ini underrated gue udah siapin. Dan ini sebetulnya pemain yang sebetulnya pas dia main tuh gue nggak gitu suka. Bahkan mungkin banyak fans bola juga nggak suka sama dia karena ada satu adegan dia yang terkenal waktu pas dia jatuh, terus dia pura-pura kesakitan, kemudian dia tutupin matanya, terus kemudian dia kayak gini, terus digini lagi pura-pura kesakitan. Inisial SB. Benar, Sergio Busquets, pemain Barcelona. Ini menarik loh ya. Maksudnya kalau lo bukan fans Barcelona, pasti lo nggak suka sama dia. Gitu. Karena menurut, nggak tahu ya, mungkin kalau orang awam ngelihatnya,
Ini orang nggak kayak dia ketutupan bayang-bayang Messi, dia ketutupan pas ada Neymar, ketutupan bayang-bayang Neymar, dia ketutupan bayang-bayangnya Eto'o, dia ketutupan bayang-bayangnya Thierry Henry, dia ketutupan bayang-bayangnya Andreas Iniesta, Xavi Hernandez gitu, Gerard Pique, siapa lagi tuh? Pokoknya dia ketutupan banyak pemain, tetapi dia diakui oleh banyak orang adalah pemain penting. Dan dia nggak eksplosif kayak mereka semua, dia nggak punya gocekan yang mematikan, tendangan jarak jauhnya nggak mematikan. Tapi dia adalah salah satu yang underrated menurut gue. Ini perlu dijelasin panjang lebar guys ya, atau ini aja, masuk aja. Dimasukin namanya aja. Ya itu good pick sih. Sebenarnya itu good pick. Segitu cukup kan? Cukup ya? Oke. Dulu Gitu sih. waktu lagi zaman-zamannya Barcelona lagi kuat-kuatnya ada satu interview Xavi di media Guardian. Boleh di Google sih Xavi Guardian interview. Kalau nggak salah yang interview Sid Lowe, reporter terkenal juga, itu interview soal Xavi, dan Xavi ngomong soal pemain yang menurut dia itu pemain idola dia, pemain yang paling suka dia tonton di Barcelona itu Sergio Busquets sebenarnya, bukan Messi bahkan. Karena Sergio Busquets ini pemain paling pintar, menurut dia ngopernya itu bahkan nggak one touch, ngopernya half touch. Karena sebelum dia terima bola pun dia udah benar-benar mikirin siapa yang buat dioper. Jadi menurut gue appreciate sih Sergio Busquets. Very underrated. Tapi ada yang iri tuh sama Sergio Busquets, rekan timnya sendiri Frenkie de Jong. Kenapa emang? Jadi kemarin ketika diwawancara begitu, kok mainnya jauh lebih bagus sih di tim nasional Belanda dibandingkan di Barcelona. Iya, saya merasa lebih nyaman di tim nasional Belanda karena saya main sesuai dengan keinginan saya, yaitu jadi orang pertama yang pertama kali dapat bola dari lini belakang dan kemudian langsung menghubungkan ke lini tengah. Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Ya karena ada orang lain yang melakukannya di Barcelona. Well, ya. Plus minus. Tapi memang menurut gue perannya sangat penting sih itu peran Busquets. Ini ada statement menarik nih. Ini gue baru baca berapa hari yang lalu dan ini muncul. Vicente del Bosque, dia bilang, you watch the game, you don't see Busquets. You watch Busquets, you see the whole game. Berarti itu kan pengakuan akan kehebatannya dia. Gitu. Walaupun gue pernah gak suka banget sama dia. Kayak gak penting banget nih orang gitu. Gue sampai sekarang gak suka sama dia. Ya. Itu karena klubnya kali, mungkin kalau dia main beda. Enggak, bukan cuma klubnya, mungkin karena kadang-kala ya kan kita juga kan faktor suka nggak suka ya, ngelihatnya kayak ini orang nggak kayak Messi, nggak siapa, terus udah gitu kadang kayak sedikit agak kasar lah istilahnya, tapi ternyata dialah otak permainannya itu sendiri gitu. Oke. Interesting. Dodi, giliran lu, mungkin lu ada pemain underrated siapa nih yang menurut lu paling pantas dibilang number one ini? Kalau gue dari belakang ke depan ya, jadi karena gue udah mengambil pemain untuk beberapa posisi, gue punya kiper David Ospina Ramirez. Jadi gini, sederhana aja. Oke, Mike Monyong itu boleh jadi best goalkeeper ya. Jadi gue nyebutnya Monyong aja ya, soalnya kadang-kadang kalau disebutkan Monyong gitu ya, bukan Mike Nan atau Mainyan gitu ya. Jadi Monyong gitu ya, nggak kalah jauh sebetulnya gitu. Boleh lah, Monyong itu adalah kiper terbaik Serie A gitu. Tapi Ospina itu nggak kalah jauh. Kalau kita perhatikan Napoli aja sama Milan kan jumlah bobolnya sama ya, 31 kalau nggak salah begitu. Dan ternyata Ospina ini punya save percentage 76,6%, clean sheet juga 13 kali. Orang kan mungkin masih ingat bagaimana dia bahkan nggak bisa menggeser Peter Cech begitu ya di Arsenal begitu. Tapi ya dia berhasil menebus itu ketika dia berhasil sukses di Napoli. Di awal-awal emang harus berbagi itu ya sama Alex Meret. Tapi karena Meretnya sekarang sering cedera, maka kemudian dia jadi kiper utama. Kenapa dia jadi sosok yang penting? Napoli itu tim yang sangat menyerang dan Napoli itu bermain dengan ngebangun permainan dari belakang. Napoli itu 521 short passes per pertandingan, hanya kalah dari Lazio di Serie A Italia musim lalu begitu. Jadi bayangkan pentingnya dia ketika dia jago mainin bola dari lini belakang untuk sebuah tim yang menyerangnya short passes seperti Napoli. Jadi peran dia bukan hanya sekedar mencegah gawang Napoli nggak kebobolan, tapi dia adalah orang yang memulai
namanya memulai serangan begitu. Jadi dia punya peran penting, tapi kan selama ini orang hanya ngomongin soal Insigne, orang hanya disorot oleh media. Gitu sih kalau gue. Ya sayangnya ini ya agak tercemar dari waktu di Arsenal ya, dia main di Arsenal kurang bersinar ya. Tapi sekarang bagus dia udah ketemu tim yang mungkin bisa dia menggunakan lebih suka kemampuan pasta cocoknya pada sama makanan pizza Inggris. ya. Cocok. Iya, daripada fish and chips kurang enak kayaknya. Ada yang mau disampaikan Kristi atau lu udah mau tahu pemain gue nih? Langsung aja pemain. Ini by the way kita ngomongin pemainnya ini sepanjang sejarah kan, nggak cuma era sekarang kan. Soalnya kebetulan gue takutnya gue salah lagi. Tapi kebetulan ini pemain aktif semua loh. Iya, makanya lu pasti main nanti jangan gue salah lagi, gue salah baca message di grupnya lagi, jangan gue salah persiapan lagi. But anyway, kalau kita ngomongin soal striker di era modern ini, banyak lah pasti nama-nama yang kepikiran di pikiran kita gitu kan. Mungkin Messi, mungkin Ronaldo, Benzema, Lewandowski, banyak lah pemain-pemain. Tapi ada satu pemain yang menurut gue itu dalam sejarah itu nggak bisa terlupakan. Cuma namanya itu banyak terkubur karena dia mungkin bermain di era yang kurang tepat. Tapi ini pemainnya sangat penting dan menurut gue salah satu skuad paling terkenal di dalam waktu 10-15 tahun terakhir adalah skuad Inter yang treble di tahun 2010. Dan menurut gue kuncinya itu kita nggak boleh lupakan striker Diego Milito. Diego Milito ini caps untuk Argentinanya nggak banyak sih, cuma 20-an ya kalau nggak salah. Coba sebentar gue cek. Tapi itu karena dia ini terkubur di generasi striker-strikernya waktu dia mulai muncul di Real Zaragoza itu ada Crespo, ada Claudio Lopez di timnya. Lalu begitu dia pindah ke Genoa mulai bersinar, timnya ada Tevez, Aguero, Messi, Higuain. Jadi saingannya begitu banyak. Bahkan di Piala Dunia 2010 aja waktu dia baru pindah ke Inter aja itu dia masih harus saingan sama Martin Palermo juga, karena pelatihnya waktu itu Maradona agak gila juga ya, dia panggil Martin Palermo ke skuad Argentina tahun 2010 Piala Dunia. Jadi dia benar-benar harus berbagi waktunya benar-benar banyak gitu dengan striker-striker. Padahal kita tahu kalau waktu ngomongin soal Inter di season mereka treble, ini andilnya Diego Milito ini penting sekali karena dia memang selain memang jago mencetak gol, naluri untuk timing gerakan-gerakan yang sederhana itu karena bisa mengecoh back sehingga memberikan dia kesempatan untuk nembak yang lebih bagus. Menurut gue ini benar-benar kita ngomongin soal true striker, kita ngomongin soal Diego Milito. Cuman sayang aja dia banyak bermainnya di era yang saingannya juga banyak gitu. Padahal kita bisa lihat rekor golnya di Zaragoza, di Genoa, di Inter sangat bersinar menurut gue. Dan menurut gue tanpa ada Diego Milito tuh nggak mungkin Inter bisa treble. Pasti Roma harusnya juara itu tahun itu harusnya di Liga minimal. Terus dia juga di final bikin gol. Dia juga di final bikin gol waktu lawan Bayern Munchen, Inter menang 2-0. Jadi menurut gua jasanya luar biasa. Jadi dia pemain yang sangat underrated menurut gua. Benar-benar definisi underrated tuh Diego Milito. Menurut gua begitu. Mungkin faktor ini juga kali dia pindah ke klub besar ketika umurnya tuh udah 30. Kalau dia kan gue cek kelahiran 79 ya. Berarti dia pindah ke Inter 2009 tuh umurnya 30, artinya telat untuk dia tuh memulai di karir di klub besar gitu, udah umur 30 dan itu akhirnya jadi faktor dia tuh nggak gitu diperhitungkan gitu. Sebelumnya dia mainnya cuma di Genoa, Racing Club, Zaragoza. Jadi itu faktor yang salah satu yang bikin dia tuh kayak nggak dianggap lah. Tapi emang skuad Inter 2009-2010 itu keren sih karena bisa treble. Satu-satunya klub Italia sampai sekarang bisa treble kan. Gitu. Iya. By the way, yang kakak Gabriel apa Diego sih? Yang kakak Diego. Gabriel tuh adik. Oke. Iya. Benar nggak tuh? Takutnya kita dianggap podcast hoax lagi nanti. Enggak, benar Gabriel. Benar. Kita nggak podcast hoax, kita podcast fakta. Tapi nggak mirip ya, nggak mirip loh. Kalau diperhatiin tuh nggak mirip gitu. Maksudnya nggak terlalu mirip, orang nggak bakalan nyangka kalau dua-duanya tuh adik kakak kecuali dari nama belakangnya gitu. Faktor rambut mungkin, rambutnya Gabriel kan keriting kribo. Betul. Oh ya, next giliran gue lagi ya. By the way, pilihan pertama kita semuanya berbahasa Spanyol loh. Iya benar. Pilihan gue yang berikutnya kebetulan berbahasa Spanyol juga lagi nih. Luar biasa. Nggak ada, gue mundurin deh, gue ganti deh biar jangan Spanyol mulu. Kali ini kita beralih ke pemain
dari Eropa lah kali ini. Menurut gua sangat spesial. Semua pemain itu punya, walaupun kita udah ngomongin semua pemain yang udah main di liga-liga top lah ya, liga Italia, Spanyol, Inggris, itu pasti semua kita tahu bisa main di sana pun mereka pasti udah jagonya luar biasa. Tapi kadang ada pemain itu yang punya skill yang sangat unik dan menurut gue sangat nggak di-appreciate. Dan sebenarnya mungkin pemain ini dikenal oleh kalangan fans Serie A, tapi mungkin buat fans-fans yang nggak terlalu ngikutin Liga Italia, takutnya lupa sama pemain ini. Padahal ini pemain salah satu back yang menurut gue sangat tangguh, sangat tough gitu permainannya, sangat membantu timnya dalam menyerang juga, karena dia adalah spesialis tendangan bebas. Pemain kidal, Lazio, Sampdoria, dan pernah di Roma juga, walaupun salah dimanfaatkan oleh Roma, main jadi back kiri kebanyakan. Tapi Mihailovic, menurut gue, Sinisa Mihailovic is still pemain dengan tendangan bebas terbaik yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Bisa dalam satu pertandingan lawan Sampdoria, Lazio menang 5-2 dan Sinisa Mihailovic bisa hat-trick 3 free kick. Dan ini back yang di satu musim itu bisa bikin golnya itu bisa mencetak lebih dari 10 gol semusim untuk seorang back, dan di mana dia bukan pemain yang jago heading, jadi golnya itu kebanyakan pas antara free kick atau tendangan penalti, mayoritas dari tendangan bebas gitu. Jadi menurut gua orang nggak boleh lupa lah Sinisa Mihailovic. Ini underrated menurut gua ya, versi gua nggak tahu apakah ini dihitung underrated apa nggak sama lu berdua. Menurut gua enggak sih, Vin, karena dia cukup dikenal. Maksudnya oke, gua akuin dia emang hebat, dia bagus, dia back yang produktif. Tapi kalau dibilang underrated sih enggak sih. Menurut gua banyak yang inilah menghargai dia sebagaimana. Pasti kalau ngomongin akhir 90-an pasti ngomonginnya Nesta, Cannavaro, Maldini. Tapi Mihailovic juga, kalau nggak tahu, kalau itu pendapat gua sih. Ya. Gue nggak tahu ya, tapi ya nggak tahu. Gue sih underrated. Sebenarnya tadi gue dapat pilihan lain. Lokal ya yang paling disorot. Kenapa? Waktu itu back lokal yang paling disorot. Betul, karena kan selalu dianggapnya itu yang paling kuat. Sebenarnya gue ada pemain lain lagi tadi yang berbahasa Spanyol, tapi udahlah gue ganti deh biar tema kita jangan Spanyol terus lah. Next ke Dodi lah. Next ke Dodi. Oke, nyambung back ya, Ibrahima Konate, a.k.a. Ibo. Semua orang kalau ngomongin pertahanan Liverpool ngomongnya Virgil begitu. Tapi ini anak ya, masih gue nyebutnya anak karena umurnya baru 23. Dia masih nonton anime gitu. Hobinya nonton anime, Attack on the Titans favoritnya gitu. Jadi masih bocah banget begitu. Tapi begini, kenapa dia underrated kayak itu tadi? Karena lini belakang orang hanya melihat Virgil van Dijk aja di lini belakang, padahal perannya krusial. Kan Virgil kita tahu sering banget merangsek masuk ke tengah begitu ya. Yang cover siapa? Ya Konate. Lah terus kemudian kalau misalnya terlalu maju, yang cover center back right siapa? Kan Konate juga begitu. Bahkan ini ada satu hal yang cukup menarik ya. Jadi ternyata musim lalu kan musim perdananya Konate itu bersama Liverpool ya. Dan satu-satunya kekalahan yang dirasakan oleh Konate selama berseragam Liverpool adalah ketika menghadapi Real Madrid. Kalah di final, itu doang. Sebelumnya ketika dia pakai jersey Liverpoolnya nggak pernah kalah, 20 menang 8 imbang. Baru ketika menghadapi Real Madrid di final malah justru kalah. Dan ini bocah ternyata juga cepat banget gitu. Dia adalah pemain tercepat ketiga di IPL musim lalu, di bawahnya Mohamed Salah dan juga Antonio Rudiger. Ini ngukurnya top speed ya, bukan itu. Jadi top speednya sempat dicatat 36,2 km per jam untuk seorang back, luar biasa. Dan dia bukan hanya underrated di Liverpool aja, dia underrated di tim nasional Perancis. Baru dipanggil karena Rafael Varane cedera, coba. Padahal dia udah bagus banget, tapi baru dipanggil karena Varane cedera begitu. Padahal kita tahu dia adalah mantan kapten timnas Perancis U21. Sistemnya udah dapat, bahkan dia kapten ketika Prancis main di Euro U21 2021 yang lalu dia jadi kapten begitu. Meskipun orang banyak berasumsi, oke, saingannya banyak nih sekarang, masih ada Presnel Kimpembe, masih ada Julian Koundé, masih ada William Saliba juga, back tengah muda begitu. Tapi menurut gue dia underrated di Liverpool dan juga di Prancis begitu. Harusnya dapat apresiasi lebih lah dari media dan juga dari para penggila sepak bola. Gitu.
gue ngelihatnya gini sih, Konate ini mungkin faktor dia masih muda kali. Cuma gue juga nggak ngerti kenapa si siapa Klopp sering lebih memilih mainin Joel Matip sama Van Dijk ketimbang Konate karena gue beli dia kalau di FM karena harganya nggak gitu mahal kan pas dia main di Leipzig apa segala macem dan emang bagus. Gue juga nggak ngerti kenapa Klopp lebih sering mainin Matip sih ya. Menurut gue emang dia lebih cocok duet sama si Van Dijk untuk posisi permanen ketimbang ketimbang siapa si Matip sih. Ya, gue juga suka mainnya Konate, cuman memang disayangkan di sana masih ada Matip sama Van Dijk, jadi maksudnya harus sharing minutes ya sayangnya ya. Jadi ke depannya sih emang untuk masa depan Liverpool menurut gue setuju sih Konate ini memang mesti lebih banyak dikasih menit bermain. Karena ini akan jadi pemain yang sangat-sangat menjadi cornerstone Liverpool di tahun-tahun ke depan. Dan bahkan di usia yang masih muda aja tahun ini udah bisa kontribusinya gede banget buat Liverpool. Ya mending Liverpool kasih dia main, kalau kan nanti pasti udah keburu dicaplok sama tim-tim gede lain nih yang butuh back. Betul, takutnya gitu. Oke. Kita transisi ke pilihan keduanya Christie dan akan nyambung langsung ke pilihan ketiganya juga ya karena Christie pilih back to back. Oke, karena ini nyambung, gue langsung aja gue keluarin deh namanya deh. Gue pilih, ini udah lama sih pemain, udah pensiun. Paul Scholes. Paul Scholes ini otak serangannya Manchester United ya sebetulnya. Dan dia nggak pernah dapat penghargaan sebagaimana layaknya. Dia nggak pernah dapat penghargaan pemain terbaik dunia, dia nggak dapat penghargaan pemain terbaik Eropa, bahkan namanya dilupain dalam hal nominasi. Tapi dia ini sebenarnya otak serangannya dari Manchester United sendiri. Dan banyak orang bilang kalau misalnya si siapa? Kalau misalnya si Scholes itu membuat sepak bola tuh jadi kelihatan mudah gitu. Sesuatu yang rumit jadi kelihatan mudah. Nah itu salah satu kelebihannya dia sih. Itu sih yang gue ini. Mungkin Ini kalian ada apa? kalau ngacu ke yang tadi gue sempat bilang waktu Christie pilihan pertamanya itu Sergio Busquets, gue bilang coba lihat interviewnya Xavi di The Guardian waktu sama Sid Lowe. Ini sama juga sih. Di interview yang sama, Xavi juga ngomong kalau banyak yang bilang kalau Xavi itu sebenarnya mainnya seperti Paul Scholes. Terus Xavi-nya langsung berdiri dari kursinya sampai pegang-pegang kepalanya. Waduh, dia aja seneng banget disamain sama Paul Scholes karena menurut dia kayak itu pemain idola dia sebenarnya. Dan menurut dia itu dia nggak layak disamakan dengan Paul Scholes. Jadi sebenarnya Paul Scholes ini juga sebenarnya korban dari tempat lahirnya sih sebenarnya. Kalau misalnya dia lahirnya bukan di Inggris, lahirnya mungkin di Italia atau di Spanyol, mungkin akan bisa main lebih banyak di kompetisi internasional, lebih cocok juga dengan gaya permainan di negaranya, dan pasti akan lebih diapresiasi sih. Tapi karena berhubung dia ada di MU, sayangnya jadi masuknya ke sisi yang lebih underrated ya. Sebenarnya sih mungkin kalau fansnya benar-benar ikutin Liga Inggris dan nonton MU sih pasti udah tahu lah, akan appreciate Paul Scholes. Tapi mungkin gue ngeliatnya gini juga sih. Paul Scholes itu sebetulnya dia lahir di tempat yang tepat ya. Dia lahir di dia tuh lahir di class of 92 barengan itu dan dia lahir bersama generasi emas dan dia di MU dapat berbagai sukses, juara liga, champion dan segala macam. Cuma mungkin tipikal permainannya yang bikin fans bola tuh nggak terlalu perhatiin dia. Orang perhatiin David Beckham karena David Beckham ganteng, punya tendangan melengkung yang bagus. Orang perhatiin Ryan Giggs karena gocekannya. Tapi seringkali orang terlupakan bahwa otak serangannya Manchester United adalah di Paul Scholes. Karena itu dia bikin segala sesuatu yang rumit jadi kelihatan gampang ya. Sehingga akhirnya jadi kayak, ini orang ngapain? Padahal justru dialah otak serangannya gitu. Itu sih yang gue lihat sih. Tapi menurut gue dia udah tepat sih. Dia udah tepat ada di Manchester United sih. Hanya kurang penghargaan aja itu sih. Kalau nggak salah selain Xavi juga Zidane juga menjadikan Paul Scholes salah satu panutan ya kalau nggak salah beberapa kali muji Paul Scholes juga. Tapi memang mungkin gini, kalau dilihat dari apakah dia terkenal, ya ketika MU di era-era treble terutama, mungkin nggak ada pemain MU yang nggak terkenal gitu ya. Cuma apakah kalau dibandingkan dengan Giggs, dengan Beckham itu jelas gitu. Karena dulu
Roy Keane pernah bilang di antara semua rekannya yang ada di MU begitu, pemain yang nggak ngaruh, yang nggak bakalan mikir soal sisi-sisi selebritas dari seorang pesepak bola itu cuma Paul Scholes gitu. Dia profesional, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan Scholes juga pernah diwawancara, seingat gue, hari idealmu seperti apa sih? Dan Scholes bilang bahwa ya udah dia nganter anak, dia ngasih makan anak, dia bangun, dia latihan, dia nonton TV, udah that's it gitu, nggak ada pesta, nggak ada apa gitu. Mungkin itu yang membuat Scholes jarang dilihat oleh media begitu, karena ya boring, hidupannya boring gitu, selain sebagai pemain gitu. Ya, Oke. Well, ini momen yang tepat juga untuk memberikan apresiasi terhadap Paul Scholes, dan gue yakin banget orang-orang yang mengerti sepak bola dan terutama pemain-pemain bola sendiri itu pasti yang di liga-liga top semua mengidolakan Paul Scholes sih sebenarnya. benar. Christine, next pick setelah Paul Scholes. Oke, gue lari ke kiper ya. Ini masih main dan masih jadi juara. Gue akan kasih untuk Keylor Navas. Gitu. Ini Keylor Navas hidup atau dia bermain di Madrid di era dimana si Iker Casillas tuh masih ada di skuad, kiper legendarisnya Madrid. Dan juga waktu usahanya Madrid mau datengin De Gea gagal. Jadi dianggapnya dia kayak pengganti. Tapi sebetulnya di tahun-tahun itu dia kasih statistik yang bagus juga di Madrid. Dia main di 104 pertandingan. Terus udah gitu dia dapat berbagai penghargaan dan gelar. Dan mungkin juga faktor negara, gue bilang sih ya. Dia dari Costa Rica, bukan dari negara besar sepak bola istilahnya. Dan sama kayak tadi siapa yang pertama itu, dia tuh sama kayak tadi kita ngomongin siapa sih yang pemain yang Milito. Dia adalah pemain yang bukan dari masa muda udah terkenal gitu. Dia baru pas agak-agak tua terkenal, jadi kurang diperhatiin orang lah. Tapi dia secara penampilan dan secara ini bagus banget gitu. Dia udah dapat banyak gelar sih. Ini sih yang gue masukin, kenapa gue masukin Keylor Navas sih. Gue ingetin dulu waktu kita jurnal sport dulu. Keylor Navas pas Piala Dunia kan itu baru bersinar kan waktu itu kan. Itu baru tuh namanya naik daun. Tapi ya itu tuh sebenarnya kalau buat orang yang main Football Manager nih hidden gems sebenarnya banyak pasti kamu udah tahu juga sebenarnya. Tapi memang underrated sih, karena dibanding kalau kita ngomong soal kiper terbaik dunia pasti jarang yang sebut Keylor Navas. Sampai sekarang pun gue sebetulnya nggak paham sih kenapa Madrid melepas dia gitu. Menurut gue dia masih bagus, dia masih berpotensi untuk mungkin bisa jadi kiper nomor 3 besar, 4 besar, 5 besar dunia begitu di Madrid. Cuma entah kenapa ya nggak seret gitu ya bos-bos Madrid, pelatih Madrid ketika itu. Jadi ya gue agak menyesali sih kenapa kemudian dia dibolehkan cabut ke PSG sih. Iya. Tapi kalau dia nggak cabut, nggak dapat Courtois, mendingan Courtois. Iya. Dr. Strange terus puter-puter kayak bingung kayaknya mau apa kayak ini bikin Madrid juara 14 kali Liga Champions. Siapa ini? Oke, Dot. Gimana Dot? Oke. Gue masuk ke fullback sekarang. Jadi dari kiper, center back, sekarang fullback. João Pedro Cavaco Cancelo. Cancelo. Jadi gini, kalau misalnya di Liga Inggris kan orang pasti kalau ngomongin fullback pasti ngomonginnya TAA sama Robertson begitu. Tapi kita tahu lah bahwa ketika Pep itu mengambil alih Manchester City kan sebetulnya posisi yang sangat-sangat dia perhatikan adalah fullback. Nah, kenapa dia gagal di Juventus? Mainnya nggak cocok, terlalu disiplin taktik kalau misalnya di Juventus begitu di Italia. Sementara di City, Pep tuh banyak ngasih kebebasan ke dia. Dia adalah pemain non kiper ya, dengan menit terbanyak di Manchester City musim lalu 3.228 menit. Cuma kalah dari Ederson. Itu artinya dia hampir selalu main di semua pertandingan begitu. Dan bahkan asisnya itu hanya kalah dari Kevin De Bruyne dan kemudian Gabriel Jesus. Itu dua-duanya 8 asis. Sementara João Cancelo itu 7 asis. Dan kalau bicara soal Cancelo adalah soal versatility gitu ya. Silakan pilih sisi.
main di kanan bisa, main di kiri bisa. Begitu dia 30 kali main sebagai bek kiri, 24 kali main sebagai bek kanan. Sama-sama banyak begitu. Jadi nggak ada yang dia pilih-pilih begitu. Jadi tergantung lah. Kalau misalnya Kyle Walker bisa main, ya oke, gue ke kiri nih. Kalau misalnya Zinchenko yang main, oke, gue ke kanan nih. Jadi nggak ada masalah buat dia. Jadi se-versatile itu gitu. Jadi sangat mudah buat Pep untuk bisa ngutak-ngatik itu gitu. Dan lagi pula, kan sekarang lagi terkenal ya. Kita kemarin sempat ngobrolin TAA dengan posisi wingback playmaker, ya kan. Sebetulnya Joao Cancelo juga punya peran seperti itu. Jadi ketika Manchester City itu pegang bola, lagi dominasi bola, itu dia posisinya akan sejajar dengan Rodri sebetulnya. Jadi Aymeric Laporte itu akan bergeser ke center back kiri, kemudian di tengah Ruben Dias, dan di center back kanan itu ada Kyle Walker begitu. Nah, posisi Cancelo akan banyak sejajar, dan akhirnya lebih banyak pemain kan di lini tengah untuk Manchester City itu akan membiarkan Ilkay Gundogan dan juga siapa Bernardo Silva atau Phil Foden untuk bisa lebih maju. Jadi bisa memberikan lebih banyak alternatif taktik dan serangan begitu. Jadi ini adalah pemain serba bisa yang sayang banget kenapa Juventus buru-buru ngelepas dia, tapi ternyata di Manchester City menurut gue dia jadi salah satu pemain yang sangat diandalkan oleh Pep, tapi nggak terlalu banyak dibicarakan. Orang akan bahas KDB, orang akan bahas ya, atau bahkan bahas Riyad Mahrez dan sebagainya, dan bahkan Erling Haaland yang akan datang begitu. Tapi padahal peran dia sangat penting sih, Joao Cancelo. Gue cenderung nggak setuju kalau dia underrated sih, karena sebenarnya dia dari tim juara satu, dan juga banyak yang udah bilang dia salah satu back terbaik di Premier League. Tapi memang sih di satu sisi dia underrated karena memang kalau orang ngomongin soal back pasti kebanyakan ngomonginnya Alexander-Arnold sama Robertson. Jadi memang di satu sisi itu mungkin kita bisa bilang underrated. Tapi ini juga lagi-lagi nunjukin emang benar-benar sih. Kadang pemain ini cuma perlu situasi yang tepat untuk bisa nunjukin talentnya dia, full talentnya. Memang kalau punya pemain yang memang punya talent yang outstanding, memang kadang-kadang pelatih itu mesti cari cara untuk manfaatin dia sih sebenarnya ya. Dan Cancelo kebetulan ketemu pelatih yang cukup pintar untuk manfaatin skill dia di Pep Guardiola kalau menurut gue. Mungkin ini kali ya, dia bermain di era dimana ada si TAA sama si Andy Robertson. Dan juga jangan lupa siapa bek kanannya Chelsea, si James ya. Ya, James. Jadi artinya orang lebih banyak bicarain mereka, dan mereka juga adalah pemain-pemain asli tanah Inggris Raya. Jadi itu lebih banyak disorot ketimbang Cancelo. Tapi Cancelo menurut gue emang dia bisa kiri kanan, itu kelebihannya dia sih. Tadi dulu deh, bek kiri kaki kanan jarang ya sekarang. Spinazzola comes to mind. Yang gue paling kepikiran selalu Spinazzola. Itu Diogo Dalot kadang-kadang. Iya, jadi memang ini sih, memang pemain-pemain ini punya skill yang unik sih sebenarnya. Jadi dipakai seperti kayak Cancelo dan ini juga, dan Spinazzola menurut gue itu memang mesti quote unquote mesti kebetulan ketemu pelatih yang tepat. Kan sama Spinazzola juga di Juventus nggak kepake, di Roma baru bisa nunjukin full skillnya. Ya, tapi ini mungkin juga ini jadi tren juga nih. Nanti mungkin di masa depan nyambung ke episode kita yang sebelumnya ini, sebenarnya mungkin bisa jadi ini jadi tren juga sih dengan back yang ini, dengan kakinya opposite ya, back kiri yang kaki kanan atau back kanan yang kakinya kidal. Who knows? Tapi Cancelo definitely good example untuk back seperti itu. Kita udah halfway di draft kita, setengah jalan. Habis ini kita lanjut di round ketiga, pilihan gua back to back, tapi sebelum itu kita break dulu lah sebentar. Kita bisa ambil minum sebentar. Teman-teman, kembali lagi di Skor Kacamata, draft pemain-pemain underrated. Kita udah setengah jalan di draft kita, sambil kita rekap. Kristi pilihan pertamanya Sergio Busquets, lalu lanjut ke Dodi, David Ospina, lalu gua pilih Diego Milito dan Sinisa Mihajlovic, Dodi, Ibrahima Konate, Kristi lanjut Paul Scholes dan Keylor Navas, lalu Dodi ke terakhir Joao Cancelo. Sebelum kita balik ke gue lagi, gue pressure juga ya, sama semuanya pilih kiper yang gak enak kalau gue nggak pilih kiper. Tapi gue pilih start dari salah satu pemain yang menurut gue situasinya nggak tepat. Gue ini mungkin kayak banyak pilih pemain yang situasinya nggak tepat juga ya, yang gue rasa mungkin kebetulan dia namanya kurang bersinar karena
era mereka mainnya ya, atau mungkin kebetulan timingnya nggak pas. Salah satu pemain yang paling gue suka nonton juga dulu, gue liat mainnya bagus dan rajin bikin gol juga, karirnya menanjak, tapi sayang situasinya kurang tepat waktu main di Real Madrid setelah pindah dari Hamburg, Rafael van der Vaart. Rafael van der Vaart ini kalau lihat dari Ajax rekornya itu benar-benar outstanding. Waktu itu diincar sama banyak banget tim-tim besar, tapi banyak yang mempertanyakan kenapa dia itu pindahnya ke Hamburg. Mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin mentalitas dia adalah dia sebagai pemain yang masih muda pengennya main di tim yang bisa ngasih dia minutes play-nya banyak ya, yang bisa main banyak. Dan itu terbukti dia di sana di Bundesliga bagus banget mainnya di Hamburg. Lalu sampai akhirnya Real Madrid mutusin untuk mau beli dia. Dan kali ini dulu Real Madrid udah sempat deketin, cuma dia lebih milih Hamburg. Jadi waktu dia pindah ke Real Madrid, sempat di tahun 2008 mainnya masih lumayan banyak, lumayan bagus. Tapi di musim berikutnya 2009-2010 kurang cocok dengan pelatih baru Real Madrid, Manuel Pellegrini. Jadi dia tersingkirkan dan akhirnya pindah ke Tottenham Hotspur. Di Tottenham Hotspur pun dia rajin bikin gol. Cuman menurut gue skillnya kurang dimanfaatkan dengan baik karena pelatihnya itu Harry Redknapp sangat terkenal karena dia nggak punya taktik. Jadi dia nggak benar-benar bisa manfaatin pemain-pemain yang punya tactical intelligence yang bagus seperti Van der Vaart, playmaker yang menurut gue tuh sebenarnya sangat tepat untuk main di era 2010. Cuman sayang di Tottenham hanya bermain total dua musim full, lalu di musim ketiganya kembali lagi ke Hamburg, lalu karirnya itu di sana juga masih lumayan bagus di Hamburg sebenarnya, tapi nggak pernah bisa mencapai potensi dia yang sebenarnya. Tapi menurut gue dia sebagai seorang attacking midfielder mainnya sangat bagus, bisa kontrol permainan. Menurut gue arguably lebih bagus daripada Wesley Sneijder, playmaker yang banyak dipakai oleh Belanda di saat itu. Dan emang dia ini benar-benar bisa main sebagai second striker juga karena naluri golnya bagus. Dan emang sebenarnya di pemain waktu itu di generasi emasnya Ajax waktu itu ada Van der Meijde, Van der Vaart, Sneijder, sebenarnya itu bisa juga kalau misalnya mereka semua stay di Ajax, sebenarnya Ajax juga bisa jadi achieve yang lebih banyak lagi ya. Cuman yang keputusannya pada saat itu adalah untuk pindah ke Hamburg dan ternyata ujung-ujungnya ya karirnya mungkin nggak sampai dikenang gimana, tapi menurut gue sebagai attacking midfielder bagus banget Rafael van der Vaart, dan gue rindu punya pemain-pemain attacking midfielder yang punya naluri golin kayak dia. Dia talented banget sih. Gue inget banget bagaimana gue suka gini. Ada hal yang menarik dari seorang playmaker kalau dia kidal. Kalau gue pribadi, I don't know, itu kayak makin gak ketebak aja gitu, ngasih bolanya, turupasnya apa segala macam, nembak-nembaknya. Jadi itu hal yang menarik. Tapi ini pelajaran dari Van der Vaart juga ya. Jadi buat pemain yang diincar Madrid begitu, jangan sampai telat pindahnya. Ya, contohnya udah ada gitu ya. Ini yang satu malah nunda-nunda, perpanjang kontrak segala macam. Iya. Sama by the way, kita ini link ke bagian salam nih pemain-pemain yang namanya unik dan mungkin dilupakan. Sebenarnya di tahun 2009 ini yang tadi gue bilang, Van der Vaart ini kan di Madrid baru main satu musim lumayan bagus, tapi Madrid ganti pelatih jadi Manuel Pellegrini, lalu dia merasakan kalau dia tuh unwanted di sana karena jersey yang dia pakai nomor 23 itu dikasih ke pemain Madrid lain. Siapa? Ingat nggak pemainnya siapa? Lu kan Madrid mungkin barang kan ingat. Solari bukan. Solari 21. Bukan. Ini pemain yang waktu itu Madrid beli karena dianggap pemain midfielder yang punya prospek bagus. Dari mana nih? Dari mana dulu? Kasih tahu dong. Dari Spanyol. Orang Spanyol. Wow. Esteban Granero, guys. Oh my god. Kata Madrid lebih milih kasih nomor 23 favoritnya Van der Vaart ke Esteban Granero, dan itu sign di mana Van der Vaart ngerasa kayaknya gue di sini udah unwanted, nah kayak dia udah nggak cocok lagi di sana. Granero posisinya nggak jelas dia. Iya, dia bisa main di semua posisi, tapi mungkin nggak ada satu yang benar-benar. Ya itu dia maksudnya. I don't like him. Ya. Itulah tiba-tiba pemain yang dicari sama Manuel Pellegrini waktu itu, dan ternyata bukan. Mungkin, iya. Oke. Well, gue melanjut ke ini berikutnya karena masih pick gue lagi ya. Iya. Menurut gue nggak ada kiper nih ya kan. Sebenarnya
kiper yang gue pilih ini, kalau kita mau lihat karirnya, sebenarnya karirnya itu nggak bisa bilang brilian, karena ini yang benar-benar dia tampil bagus banget itu hanya beberapa tahun. Karena dia ini banyak berkutat sebagai kiper cadangan dan hanya main di cup competition. Dan ini kiper asal Italia yang menurut gua kalau misalkan dia main di tim yang lebih bagus atau dia nggak loyal ke timnya ini, dia berani ngomong ke timnya, udah deh mending gue cabut aja daripada gue stay di sini cuma jadi cadangannya Petr Cech. Menurut gue dia karirnya bakal jauh-jauh lebih bagus dan bisa ada potensi masuk timnas Italia. Kalau di sini kau di sana, di sini kau di sana. Iya betul. Menurut gue Kudicini ini untuk sebagai shot stopping bagus banget. Untuk pada saat itu kemampuan pakai kakinya juga udah lumayan bisa ngebantu mengawali serangan-serangan Chelsea. Dia player of the Chelsea Fans Player of the Year tahun 2001. Jadi sebenarnya dia ini potensinya bagus memang, menurut gue dia memang udah solid lah di Chelsea. Cuman kebetulan waktu itu Chelsea dibeli sama Abramovich, lalu mereka memutuskan untuk mencari kiper yang lebih ada nama lah, yang lebih ada potensi, lebih muda. Waktu itu Petr Cech. Sebenarnya waktu itu masih kompetisi Petr Cech dan Kudicini, tapi yang lebih mengimpress Mourinho pada saat itu adalah Petr Cech, bukan Kudicini. Jadi menurut gue Kudicini sebenarnya kalau misalnya dia main di tim lain, gue lumayan yakin sih karirnya bakal jadi jauh lebih bagus ya. Cuman dia stay di Chelsea itu, dia dibeli tahun 2000, dibeli awal dipakai Chelsea tahun 99, mereka Chelsea loan dia, lalu beli dia permanen. Dan sebenarnya dia hanya efektif bermain hanya di musim 2000-2001 sampai 2003-2004. Habis itu kebanyakan jadi cadangan, hanya main di cup competition dan sebagai pelapis. Habis itu pindah ke Tottenham Hotspur, lagi-lagi masih jadi cadangan. Sampai akhirnya dia mengakhiri karirnya di LA Galaxy. So menurut gue sangat underrated sih pemainnya, sangat solid menurut gue Kudicini. Dia nggak terlalu ini ya di Italia. Maksudnya sebelum dia main di Chelsea tuh nggak banyak yang kenal dia ya di Italia. Karena mungkin dia nggak tahu ya apakah dia kurang berkembang, apakah dia kebanyakan jadi cadangan. Sampai akhirnya dia berkembang di Chelsea itu pas eranya si siapa pelatihnya? Siapa pelatihnya yang pernah ngelatih Roma? Ranieri. Iya. Cuma setelah itu dia dapat momen yang gak enak juga karena masuk si Abramovich itu ya kan. Ya, sebenarnya kalau ngomongin soal Kudicini ini, kalau misalnya orang-orang Italia banyak yang bilang tuh, kalau gue research, mereka lebih kenal bapaknya dia, Fabio Kudicini, kiper AS Roma dan AC Milan waktu itu, tahun 60-an dan 70-an. Jadi mungkin agak tenggelam. Dan sama seperti Fabio Kudicini, karirnya itu nggak maksimal karena dua-duanya nggak pernah dipanggil timnas Italia. Kudicini cuma pernah dipanggil sekali, tapi nggak pernah main buat timnas. Tapi dia pernah main di U18 sama U21. Iya. Kayaknya kayaknya karir juniornya yang lebih mentereng. Kemudian dia mentereng di Chelsea malah dapat momen yang nggak enak ya kan. Sebenarnya ada dua pilihan tadi antara kalau ngomongin soal kiper yang underrated tadi yang gue list, yang tadi gue catat, jadi harus kasih shout out juga untuk kiper satu ini. Sebenarnya gue ada pilihan juga Mark Schwarzer. Mark Schwarzer karirnya panjang banget di Middlesbrough, Fulham dan timnas Australia. Tapi gue rasa kalau kita ngomongin yang benar-benar underrated, nggak pernah ngomongin, lebih cocok Kudicini. Dapat salam dari Mark Bosnich. Si doping. Ya, itu saingan kan? Kenapa? Schwarzer sama Bosnich kan saingan buat timnas Australia kan? Tapi Schwarzer lebih lama lah. Schwarzer karirnya lebih lama dan lebih sukses lah. Ya. Bosnich itu overrated ya. Kiper MU lah, sebanyak overrated lah. Dot, next pick Dot. Oke, pilihan keempat gue maju ke lini tengah. Masa nggak ada pemain Madrid sih yang gue masukin, ya kan? Emang ada pemain Madrid yang underrated? Ya, dikit underrated lah. Carlos Henrique Casemiro. Jadi sebetulnya ini orang namanya Casemiro, tapi entah kenapa dia jadi Casemiro gitu ya. Tapi anyway, ya ginilah, kita kan ngebandinginnya kan sama bertiga ya, trio Castolo gitu, Casemiro, Toni Luka. Ya di antara tiga itu kan ya mungkin yang paling nggak banyak disorot ya Casemiro. Wajar sih memang, karena kan perannya kan beda sendiri, perannya kan destroyer, perannya ngerebut-ngerebut bola begitu. Tapi
yang mungkin orang banyak lupakan adalah ini kan Madrid mainnya deep ya, pertahanannya deep dan kemudian counter attack begitu. Artinya mereka butuh pelindung untuk lini pertahanan mereka dan kemudian butuh orang yang begitu ngambil bola langsung langsung lempar ke depan begitu. Nah, Casemiro adalah orang yang sosok yang paling pas untuk itu begitu. Dia juga di era Zidane sih terutama yang gue lihat itu tekniknya meningkat. Kalau dulu mungkin cuma tackle body tackle body, tapi di era Zidane kayaknya mungkin Zidane bilang lu jadi pemain bola dikit lah gitu, jangan cuma jadi pemain rugby gitu. Makanya kemudian teknisnya diasah jadi lebih bisa megang bola, jadi lebih bisa shooting dan sebagainya begitu. Bahkan ini statistiknya di Liga Champions musim ini cukup bagus begitu. Artinya gini, gue nggak akan baca soal statistik defense-nya karena ya mau lihat sendirilah bagus banget ini. Tapi kemudian ternyata dia terlibat dalam 4,63 progressive pass per game dan 3,1 progressive dribble per game. Artinya ini orang nggak cuma ngoper-ngoper bola ke samping, ke kanan, ke belakang doang gitu, tapi dia juga tahu gimana mengalirkan bola secara cepat ke depan. Nah ini kan gosip-gosipnya mau ada regenerasi nih ya, karena memang trio itu kan udah agak tua juga begitu. Casemiro udah 30 juga, meskipun paling muda di antara yang bertiga. Ini Aurelien Tchouameni juga katanya udah sebentar lagi masuk, duet sama Eduardo Camavinga. Cuma ya harus benar-benar dipikirkan ya, karena itu trio seperti ini datang once in a lifetime gitu. Jadi kalau mau ngutak-ngatik trio itu harus benar-benar dipikirkan, karena trio ini sendiri terbentuk sejak 2015-2016. Dan dari 2015-2016 itu 15 trofi yang sudah disumbangkan oleh trio Castolo, Casemiro, Toni Luka. Jadi di antara bertiga ya underrated mungkin Casemiro gitu sih. Harus ada pemain Madrid yang masuk. Maksain. Gue ngeliat ini korban bahwa gelandang bertahan tuh mungkin kayak stereotip bahwa seorang gelandang bertahan tuh emang jarang disorot. Padahal sebetulnya peran mereka penting banget. Dan Casemiro ini sebenarnya salah satu pemain yang hampir masuk list gue. Karena emang gue lihat dia jarang disorot, jarang kelihatan, jarang media tuh expose, tapi ternyata penting banget perannya di dalam memutus serangannya Madrid, apalagi dengan polanya Ancelotti yang emang mainnya tuh emang bertahan gitu. Ya, gue setuju sih, dia underrated. Ya, menurut gue jadi sebenarnya jadi role model yang bagus untuk gelandang bertahan modern ya, dengan gaya mainnya dia dan overall skill-nya itu sangat berguna untuk sepak bola kayak sekarang yang membutuhkan orang kemampuan fisiknya tinggi, tapi juga bisa ngelihat permainan dan juga stop serangan musuh, pressing juga. Jadi menurut gue Casemiro ini sih sebenarnya pemain yang underrated iya, tapi selalu nongol. Kalau nonton Real Madrid main pasti dia selalu nongol, dan itu contoh selalu di layar working hard dan membantu serangan Madrid juga. Jadi menurut gue ya very underrated player. Dan kayaknya kan kita kan jarang banget ya sebetulnya. Ya mungkin karena dari negaranya sendiri kan banyak sekali pemain-pemain yang punya skill mumpuni gitu ya. Brazil kan ya Jogo Bonito pemain-pemainnya punya skill gitu ya. Sementara mungkin pemain-pemain yang berkategori bertahan seperti dia tuh nggak terlalu banyak disorot begitu. Tapi gara-gara dia dan gue baca-baca dia main seperti siapa sih pemain dari Brasil. Terus kemudian ternyata orang banyak menyamakan dia dengan Toninho Cerezo. Langsung gue kemudian coba cari ini gamenya kayak gimana, dan emang mirip banget. Jadi ada pemain Brasil, Toninho Cerezo, ya silakan search, yang nggak Brasil banget mainnya. Gue baru nyadar gitu. Tapi itu jadi menarik gitu, bahwa nggak semua pemain Brazil 11-11-nya gitu mainnya cantik. Harus ada satu orang yang gerasak-gerusuk gitu. Pas banget buat lo ngomong Toninho Cerezo, pemain Roma, dan ini sebenarnya berhubungan sama pemain yang akan gue pilih nanti. Simple lah, karena gue paling terakhir kan hari ini gue paling. Lo pasti mau milih Jeremy Menez ya? Lo milih Jeremy Menez. Simone Peralta nanti gue pilih nanti. Oke, Kristi lu dulu kan sih, pilihan gue paling terakhir lah di save. Oke, gue tutup dengan gue masih ada 2 ya. Ntar gue tutupnya sama pemain Milan, tapi sebelumnya gue kasih lu ini. Ini underrated banget sih, dan menurut gue parah banget underratednya. Gue kasih nama Thomas Muller. Oh, oke. Thomas Muller, dia mendeskripsikan dirinya sebagai
Raumdeuter atau the interpreter of space alias penterjemah ruang. Lo kalau ngeliat dia kan tinggi, kurus gitu, nggak kayak striker berbahaya ya. Tapi di Ya. Piala Dunia 2010 dia jadi pencetak gol terbanyak, tapi dia nggak masuk. Gara-gara Muller sampai nyari karakter yang unik tuh. Lu perhatiin aja. Harus ya. Perhatiin aja. Iya, Oh, iya biar lebih ini ya. Kita kan podcast akurat, kita podcast fakta. Sampai nama-namanya harus ini. Iya. Ya, dia Lanjut, 2010 jadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia, tapi nggak masuk ke dalam All Star Team. Ayo, tanya sama FIFA kenapa. Terus, nah, mana catatan gua? Terus ya. Ini handphone gua ngehang. Dia, wait. Terus, penghargaan Ballon d'Or 2013, dia cuma peringkat 17, lebih jelek dari 2 tahun sebelumnya. 15 pada tahun 2010 dan 13 pada tahun 2011. Padahal musim sebelumnya dia tuh pencetak gol terbanyaknya FC Bayern di seluruh ajang, 47 gol. Terus Bayern dapat treble winners, tapi dia nggak masuk dalam 55 besar nominasi FIF Pro. Lu bayangin ya, gila kan orang kayak gitu. Jadi itu statistiknya udah berbicara banyak ya, kenapa dia harus dianggap sebagai underrated player. Dia nggak dapat penghargaan sebagaimana mestinya dia harus dapat. Gitu. Kalau menurut gua, Thomas Muller ini tipe pemain yang dalam segala halnya, kalau misalnya kita main di game kayak misalnya FIFA atau Winning Eleven, dalam segala kategori itu kurang lebih nilainya antara B, B-, B+, C+. Jadi kebanyakan nilainya B lah. Misalnya operannya, udah lumayan juga lah operannya, dia salah satu pemain yang top assist juga di Bayern. Tapi dibilang passingnya jago banget ya, dia bukan tipe-tipe playmaker yang kreatif gimana, jadi passingnya mungkin skillnya B. Dibilang nembaknya jago apa enggak, ya dibilang dia banyak buang peluang juga sih, kadang-kadang dia ada one-on-one sama kiper lalu nggak bisa golin, atau tendangannya nggak kenceng juga. Ya mungkin shootingnya, shoot power mungkin B-, shoot akurasinya mungkin B+. Terus misalnya kita lihat fisiknya, kekuatannya dalam duel udara juga ya jago-jago banget juga, bukan pemain dominan lah. Jadi dalam segala kategori itu kebanyakan nilainya B. Tapi uniknya di olahraga kayak bola itu, pemain yang nilainya itu semuanya B kurang lebih, itu bisa menciptakan pemain yang sebenarnya overall tuh A nilainya, dan pemainnya sangat bermanfaat buat tim. Dan karena dalam segala hal itu dia jago lah, lumayan jago, itu menciptakan pemain yang akhirnya sangat berguna, bermanfaat. Tapi ya karena nggak ada satu hal yang menonjol, jadi jatuhnya agak underrated menurut gue sih gitu. Setuju sama Kelvin, soalnya gini ya, maksudnya gue nggak melihat dia gue ngelihat dia kayak gue melihat Filippo Inzaghi gitu, nggak ada skill, to be honest seperti itu, tapi dia itu insting. Gol-golnya juga di depan gawang dan sebagainya, nggak ada yang cantik-cantik yang untuk kayak gimana gitu, nggak ada yang flashy, skillsnya juga nggak flashy, betul. Tadi mungkin kalau misalnya orang FIFA akan bingung kali ya nentuin skill-skillnya gitu ya, poin-poinnya, karena ini orang mainnya bagus, golnya banyak, tapi kok skillnya biasa aja gitu. Dan kalau dia memang banyak mencetak gol, ya setiap orang yang nama belakangnya Muller harus mencetak banyak gol memang. Mau Andreas, mau Jerk, pokoknya semua mesti jago golin ya. Tapi itu sih menurut gue kayak penghargaan akan prestasi seorang itu kan harusnya dilihat dari statistiknya dia, dari apa yang dihasilkan gitu. Oke, misalnya emang secara skill dia kurang, tapi kalau di lapangan dia cetak gol, dia bawa tim juara, itu lebih dari cukup untuk mentabiskan dia sebagai salah satu pemain terbaik. Tapi ya itu dia nggak dapat gelar seperti yang seharusnya dia dapat gitu sih. Dan memang kalau kita ngomongin soal Bayern dan mereka seberapa banyak mereka mendominate Bundesliga dan juga sempat di Liga Champions waktu juara tahun 2020 itu pun, semua orang masih mikirnya antara Lewandowski, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Leo Goretzka, pokoknya nama-nama Muller itu kadang orang suka lupa, karena dia ini emang salah satu pemain yang menurut gue membuat Bayern itu unik, dan emang belum tentu ada pemain lain yang bisa ngegantiin seperti dia lah perannya. Kalau misalnya tanya cari
ada Ramdoiter siapa lagi di dunia ini? Kan belum tentu ada satu pemain lagi, karena cuma ada satu orang yang bisa interpret space seperti dia. Ya. Dan katanya istilah Ramdoiter itu pun diciptain sama dia. Jadi kayaknya dia ciptain sendiri supaya dia jadi satu-satunya yang dapat istilah itu. Ya. Well, itu pemain yang sering terlupakan, jadi boleh lah untuk pemain underrated. Dan pilihan terakhir lo, Cik, sebelum ini, lo yang tadi udah bilang pemain Milan. Siapa nih pemain Milan? Federico Giunti ya? No. Ini back yang legend, tapi sayangnya dia lahir bersama dengan back-back legendaris lainnya. Jadi namanya ketutup. Alessandro Costa Curta. Delay. Dia main 20 tahun di Milan dari 86 sampai 2007, dapat hampir semua gelar. Tapi sayangnya dia bareng mainnya sama Franco Baresi, Paolo Maldini, Mauro Tassotti. 4 back for one of the greatest defenses in Serie A and European football di tahun 80-90 gitu. Dan dia ini punya teknik yang bagus dan dia bisa bawa bola. Mungkin kalau sekarang istilahnya ball playing defender ya, walaupun zaman dulu belum ada istilah itu. Jadi itu menurut gua kenapa dia layak masuk underrated player. Orang jarang memperhitungkan dia, orang selalu ingatnya Baresi, Maldini, tapi orang lupain sama Costa Curta. Ya menurut gua Costa Curta ini yang pemain yang memang underrated lah. Lebih balik lagi ke situasinya ya. Situasinya nggak pas. Kalau misalkan dia main di tim lain ini, udah hampir pasti dia bakal tim pemain yang mungkin appearance-nya di Serie A bisa 500 lebih lah. Karena emang untuk waktu yang cukup lama dia bermain konsisten buat Milan. Ya, gua setuju lah kali ini pemain underrated. Dia cocoknya posisi gelandang sih kalau bilang, kurang gahar kalau jadi back, maksudnya nggak menyeramkan gitu. Dan kalau diperhatikan kan mainnya juga nggak yang tackle sana tackle sini gitu, tapi memang timing gitu kan untuk rebut bola dan sebagainya gitu, memperhitungkan. Jadi kayak gue nggak pernah lihat dia keringetan gitu, misalnya mainnya santai banget gitu, tapi ya efektif gitu. Kenapa namanya Billy ya? Bentar, gue mau googling dulu. Kenapa namanya Billy? Harus tahu. Kalau dia orang Amerika, berarti dia harusnya William ya? Ya, Vin ya? Iya, makanya aneh nih. Karena dia kurus. Dia jago main basket. Oh, jago main basket juga katanya. Dia main buat tim basket Milan juga, Olimpia Milano. Oh. Karena waktu itu sponsor timnya Olimpia Milano, sponsor timnya Billy. Jadi pas dia nongol di video-video, mungkin video atau foto-foto dia, namanya di bajunya Billy, makanya dipanggilnya Billy. Oke. Itu interesting. You learn something new every day. Yep. Ternyata gue selama ini penasaran tapi nggak pernah beneran cari. Iya, benar. Oke. Last pick lu, Dot. Mungkin ada pemain lain yang ini sentimental value. Ya mungkin gue nggak dapat nota kali ya hari ini ya. Jadi semua pemain gue adalah pemain aktif semua. Jadi gue kurang legend nih kalau dibandingkan line up kalian berdua gitu. Kekinian banget dan ya ini pemain yang gue pick yang terakhir adalah Victor Osimhen, Napoli. Jadi sederhananya begini, Victor Osimhen ini ya memang dia adalah pemain U23 terbaik Italia di Serie A musim ini begitu ya. Tapi kan mungkin kalau bicara soal striker yang banyak dibahas di Italia ya Vlahovic, ya Immobile gitu ya, atau Lautaro, atau bahkan Cintami Abraham. Tapi dia ini sebetulnya harusnya dibahas juga karena begini. Dia memang cuma mencetak 14 gol sepanjang musimnya. Itu separuh lebih lah dari setengah lebih dari jumlahnya Immobile. Tapi dia ternyata adalah pencetak gol terbanyak menggunakan kepala. Jadi dia adalah top scorer heading 7 gol di atas Immobile yang cuma 6, dan satu lagi, masih ingat nggak? Mattia Destro. Itu ternyata juga cukup banyak cetak gol heading, yaitu 5 gol. Jadi separuh dari golnya Osimhen itu heading begitu. Jadi
Bierhoff siapa gitu. Anyway, terus kemudian ada satu skill Osimhen yang mungkin sekarang buat striker nggak terlalu dipandang, tapi menurut gue penting banget, yaitu close down defenders, yaitu nguber-nguber defender gitu. Karena sekarang kan hobi banget ya klub-klub itu main dari belakang begitu kan, oper-operan dari lini pertahanan. Ini kalau lu lihat mainnya Osimhen begitu ya, ngeri back-back gitu ya untuk main kayak begitu. Kencang banget ngejarnya, kesehatanan banget gitu, motong-motong bola, ngejar-ngejar bola. Yang passing antar back atau passing ke kiper dan sebagainya itu skill underrated yang sebetulnya sekarang ini harus dimiliki oleh seorang striker juga sebetulnya. Dan ya buktinya sekarang kan MU, Arsenal, Newcastle, Bayern bahkan pengen dia kan, meskipun ADL Aurelio De Laurentiis bilang bahwa nggak akan berlepas di bawah 110 juta euro begitu. Jadi itu angka yang sangat besar untuk tim yang mau jasanya Osimhen. Dia masih pemain Afrika termahal di dunia ya, 80 juta euro. Jadi lihat aja lah ini anak dalam beberapa tahun ke depan akan seperti apa, tapi gue malah berpikir kalau jalannya lurus ya, dan dia pandai milih klub selanjutnya, dia mungkin akan seperti Didier Drogba. Gue setuju sih kalau dia jago. Gue setuju banget dia jago, dia berpotensi. Dia emang mengerikan banget musim ini menurut gue di Napoli. Cuma kalau dibilang underrated, mungkin faktor usia kali ya, karena dia juga masih muda kan. Dan banyak kok masih mungkin yang menghargai prestasinya itu mungkin karena umurnya dia aja kali, masih 20-an awal. Mungkin dalam beberapa tahun dia akan jadi sangat dihargai dan sangat dibicarakan sih, kalau gue bilang gitu sih. Ya kalau dibandingin sama striker-striker kayak Vlahovic, Lautaro dan sebagainya gitu. Jadi karena sesama peer-nya, ini sama kayak Cancelo tadi, peer-nya orang kalau fullback Inggris, TAA, Robertson gitu. Jadi asumsi gue adalah seperti itu. Tapi kalau misalnya soal dihargai, ya kurang dihargai apa? 80 juta euro gitu. Ya kan, pemain termahal Afrika, umur baru 23. Jadi ya dari segi itu dia sudah highly rated, tapi dalam hal peer-nya di antara para penyerang Serie A dia agak kurang dibicarakan gitu sih. Kalau ngomongin soal kayak striker-striker kayak Osimhen ini kan kita nggak bisa kita nggak bisa melupakan kalau dia itu ya dari warna kulitnya pun kelihatan dia memang pemain Afrika gitu kan. Dan kadang biasanya stigmanya itu pemain Afrika ini cuma kenceng doang. Tapi menurut gua Osimhen itu jauh lebih ada value untuk timnya ketimbang cuma pemain yang kenceng doang, karena memang sense naluri untuk cari posisinya juga bagus, dan seperti yang Dodi bilang closing down-nya tuh membahayakan banget, dan dia nyari bolanya itu untuk turun ke belakang pun dia nggak tanggung gitu, dia masih bisa ikut ini dan ikut membangun serangan juga, tapi dia sambil nyari untuk pergerakan untuk maju ke depan, karena dengan speed dia hampir melawan mayoritas back Serie A pasti dia akan menang speednya. Dan ini menurut gue modal yang sangat bagus ya. Selain dia punya speed, dia juga punya nalurinya bagus. Jadi kedepannya menurut gue karirnya pasti akan meroket sih. Asal hidupnya lurus, benar kata lu Janjuan. Itu benar. Balotelli juga dulu skillnya bagus, sense bagus. Ya, karena karirnya ya. Oke, pilihan terakhir gue tadi sempat gue teaser dikit tadi, ada hubungannya sama Toninho Cerezo juga. Ini pemain Roma tahun 80-an. Salah satu pemain yang penting buat Roma karena bisa membuat Roma jadi juara tahun 1983. Yang next mereka juara itu tahun 2001. Jadi kebayang. Gue tahu. Ya. Kalau waktu pas Kakak muncul dia dipanggil the next ini gitu kan. The next siapa nih? Enggak, waktu Kakak muncul dia dipanggil the next pemain ini kan. Siapa emang Kakak dipanggil the next siapa? Emang siapa? Bentuknya siapa? Giuseppe ini ya? Bukan, pemain Brazil kan? Bukan. Oh, bukan. Salah gua. Nah, justru di Roma itu pun nama dia tenggelam antara Falcao, Toninho Cerezo, Bruno Conti. Padahal sebenarnya kaptennya waktu Roma juara waktu itu adalah Agostino Di Bartolome. Ini mungkin yang tahu cuman pemain-pemain yang fans Roma doang ya. Agostino Di Bartolome. Nanti lu boleh searching ceritanya tragis. Oke, gue ceritanya singkat aja lah ceritanya. Roma itu tahun 80-an itu mendominate Italia, dipanggil, makanya Roma sampai sekarang dipanggil La Magica, tim Magic.
Karena di tahun 80-an itu tim mereka kuat, ada Falcao, Toninho Cerezo, Bruno Conti, terus striker Roberto Pruzzo. Ada Carlo Ancelotti juga waktu itu, tapi mainnya nggak banyak main lah. Carlo Ancelotti bukan pemain yang dikenal lah saat itu. Jadi pelatih baru dikenal. Nah, dia ini the original deep lying playmaker. Kalau kita ngomongin soal pemain yang kayak Pirlo, dia ini Pirlo yang lahir di tahun mainnya di era 80-an, 70-an, 60-an, 70-an, 80-an lah, di era-era itu. Waktu dia main di Roma ini dia main lebih dari 200 pertandingan, mencetak 50 gol. Jadi dia hampir setiap 5 pertandingan sekali bikin 1 gol. Karena dia jago free kick dan jago tendangan penalti. Free kick-nya ini juga punya banyak variasi. Bisa free kick yang ngelob bagus, bisa free kick yang rendah, atau bisa digeber kenceng. Dan dia juga tipe-tipe pemain yang walaupun dia ini deep lying playmaker, dia juga maju ke depan, cari ruang bagus, dan bisa masuk kotak penalti musuh, one-on-one dengan kiper lalu bikin gol. Dia ini uniknya, sebenarnya di Roma itu dulu, karena punya midfielder kayak Falcao, Toninho Cerezo, sebenarnya pelatihnya waktu itu Nils Lidholm, itu juga legend yang Milan kan, Nils Lidholm itu mikir, gue mainin dia jadi posisi apa ya? Yaudah deh, gue mainin dia jadi libero atau midfielder pertama yang di depan barisan pertahanan. Jadi perannya itu lebih tertutupi ketimbang pemain-pemain lain yang lebih brilian namanya kayak Bruno Conti atau Paulo Roberto Falcao. Roma juara tahun 83 dan ini kenapa sebenarnya ceritanya tragis juga. Tahun 83 Roma juara Liga Italia. Tahun 1984 masuk final Liga Champions lawan Liverpool. Bruce Grobbelaar, Spaghetti Legs. Roma kalah adu penalti. Itu kalau dilihat mungkin orang cuma tahu Liverpool juara, mereka nggak sadar kalau itu the only time Roma masuk final Liga Champions dan sampai sekarang belum bisa lagi. Dan itu kapten timnya Di Bartolomei juga. Di Bartolomei ini menyesal sekali Roma itu kalah sampai dia itu depresi di karirnya. Dia selalu nggak bayangin terus kenapa Roma tuh bisa kalah di final. Apa karena ini salah gua atau bagaimana? Dan ini benar-benar bebannya dia berat karena dia memang orang yang pemain yang asli dari Roma, lahiran Roma, kapten, dan gagal membawa timnya juara. Akhirnya karirnya habis itu masih tetap bagus, tapi sempat cekcok dengan pelatihnya. Sven-Goran Eriksson waktu itu begitu dia jadi pelatih Roma, nggak cocok. Dia pindah ke Milan, main 2 musim, tetap jago, tapi nggak bisa replicate seperti di Roma, lalu dia pensiun. Kenapa tragis? Karena 10 tahun kemudian setelah final itu, 30 Mei 1994, dia bunuh diri. Dia tembak diri dia sendiri dengan ada suicide untuk tulisannya, ini beban terlalu berat untuk gue pikul selama bertahun-tahun. Jadi kekalahan Roma itu masih keinget terus buat dia. Sampai dia ini akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang paling membuat dia itu underrated, menurut gue, dia pemain yang kuncinya Roma di saat itu dan nggak pernah sekalipun main buat timnas Italia. Jadi waktu Italia itu juara tahun 1982 Piala Dunia, dia sekalipun nggak pernah dipanggil ke timnas. Karena timnas Italia itu, kita tahu tahun 82 itu disiplin taktik timnya, Dino Zoff, Gaetano Scirea, lalu di midfielder itu mereka lebih pakai pemain-pemain yang bekerja keras kayak Marco Tardelli, Gabriele Oriali, pemain Roma yang dipanggil Bruno Conti dan pemain Milan Francesco Graziani ya kalau nggak salah ya. Jadi itu memang itu pemain Roma juga Graziani. Cuma waktu di Piala Dunia itu dia masih main di Fiorentina. Dan emang karena karena Italia itu nggak mementingkan pemain-pemain yang kreatif, mainnya pemain yang bekerja keras. Di Bartolomei ini, Pirlo-nya zaman itu, ini mainnya kita bayangin persis kayak Pirlo, dan dengan skill yang arguably lebih jago daripada Pirlo, itu nggak pernah dipanggil ke timnas. Menurut gue ini pemain yang layak untuk diketahui oleh orang banyak. Ini loh, peran justru, kalau kita ngomongin soal Pirlo itu peran baru di playing playmaker, sebenarnya enggak. Sebenarnya di Bartolomei itu di playing playmaker duluan loh, tapi namanya nggak pernah dikenal. Jadi menurut gue itu long story cuma untuk gue nyisipin satu nama pemain Roma di sini, tapi ya menurut gue itu the definition of underrated ya begini, pemain yang nggak pernah dipanggil timnas lah. Gitu. Nggak tahu, tapi gue nggak tahu, gue ini kan nama pemainnya ada absurd, mungkin lu juga baru pertama kali dengar atau enggak. Gue baru tahu, seriously. Ini ceritanya tragis tapi banget. Tapi bagus, tapi maksudnya ya we let people know ada pemain seperti itu gitu kan, dan kemudian orang jadi kemudian mungkin abis ini langsung nge-search, oh iya gimana sih ceritanya gitu, probably. Ya, begitulah. Sebelum kita cabut nih, kita display lagi timnya untuk teman-teman bisa ngelihat semua. Silakan voting di YouTube
comments below. Yes. Pertama like video dulu. Kita voting kira-kira kalau tim ini di antara tim-tim ini siapa sih yang bakal menang, timnya siapa? Dan yang paling jelek gue udah nggak ada legend-legendnya sebenarnya. nah, Anyway, itu memang nggak legend dot, tapi kan untuk saat ini selain voting mungkin yang nonton juga bisa bikin 5 pemain underrated versi mereka sendiri gitu. Yes. Tulis aja di kolom komentar. Mungkin ada nggak pemain-pemain yang tadi nulis yang nggak pakai? Benar. Bisa juga. Gua ada berapa nih yang titip salam juga. Tadi gua menurut honorable mention lah. Honorable mention-nya nih kalau di tim gua ada Bebeto. Jarang orang ngomongin striker jago Bebeto. Terus Claudio Pizarro. Selalu tajam gimana punya main. Peru. Tapi di timnas Peru ya memang nggak bisa berbuat banyak. Damien Duff itu pemain kalau main sekarang dia bakal jadi inside forward berguna banget Damien Duff. Terus kalau ngomongin back tadi gue bilang pemain yang berbahasa Spanyol juga Roberto Ayala. Iya. Ada pemain lain nggak yang lu kepikiran ya? Atau mungkin titip salam deh pemain legend yang lu sempat pertimbangin. Cuma kita sering ngomongin, kita nggak masukin pemain ini ternyata. Guti Hernandez ini pemain yang sangat. Oh my god. Underrated banget. Kepikiran dia. Nggak, gini, gue terus terang, gue kepikirannya hari ini ya adalah pemain yang masih aktif. I have no idea. Gue sama sekali nggak kepikiran legend. Apa lah, kita bisa bikin underrated player part 2 lah. Masih banyak ya. Bisa. Well, thank you guys. Dapat salam ya dari Fabio Pecchia. Tadi sambil gue cari, jangan lupa ada salam dari Mauro Esposito yang tadi gue bilang. Oh, bisa. Ciki, besok diajakin ngopi sama Francelino Matuzalem. Udah lama gue gak dengar. Pemain Brazil. Oke, gue tutup deh. Diajakin makan nih sama Federico Makeda. Kiko. Oke. Sama Giuseppe Rossi dot. Bareng. Iya. Bicara Agostino, lu dapat salam dari Gaetano Di Agostino. Roman gue dulu mahal tuh dulu dari Udinese. Itu the next siapa gitu pokoknya. Batal gagal. Ya kita akhiri di sini dulu guys. Perjumpaan kita, sampai jumpa di episode berikutnya podcast Skor Kacamata.